Salum, Shalom. Horas, Horas. Majelis Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, Guk Asini Rohani Jehobado Tanoon, dengan topik cahaya wajah Tuhan menyinari kita.
Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup
agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami.
kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sonang Sion demata, hati urun Sion bincang, manture sonang iman, Adnawi asosona. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca secara bergantian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kita bersama-sama, Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tun
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Jemaat di Minggu Misericordias Domini 14 April 2024 pukul 10 WIB. 1. Pertanyaan daerah. Rabu 17 April 2024 pukul 18 WIB. 1. Daerah Rio Patra Komala bertempat di rumah keluarga Brigjen Purnawirawan Sergius M. Simanjuntak, Ibu Situa Dr. Lina Borumarpaung, tempat alamat Jalan Bali nomor 7. 2. Daerah Tiga Dago bertempat di rumah keluarga Dr. Gigi Nyonya Rosida Manulang Borumanurung, alamat Jalan Sosiologi nomor 1. 3. Daerah 4 Sarbuncip di rumah keluarga Bapak Situa Insinyur Relius M. Sinaga MS, Ibu Edi H. Sinaga Rihauli Borunainggolan, alamat Jalan Sarimana 1 Blok 10 nomor 160 Sarijadi. 4. Bypass Timur bertempat di rumah keluarga Richard Tambunan, Ibu Nurhayati Yeni Boru Simanjuntak, alamat Jalan Riung Sekarraya nomor 4. Kamis 18 April 2024 pukul 18 WIB. Daerah Antapani Arcamanik bertempat di rumah keluarga Insinyur Robert Sihotang MSc, Ibu Delima Borusitorus SE, alamat Komplek Setra Dago, Jalan Setra Dago 1 nomor 9. Daerah 6 Bansel bertempat di rumah keluarga Yunus AP Pakpahan SE, Ibu Dr. Erpinaria Borupasaribu, alamat Komplek Perumahan Sherifil Grand Kalesti 88K Ciganitri Bojong Soang. Daerah 7 Pajajaran bertempat di rumah keluarga Letkol Kesehatan Dr. Gigi Partai L. Silitonga, Dr. Gigi Emiliana S. Borusigalingging, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 14 April 2024, keluarga Johnson Pardamian Sihombing, Ibu Judika Hernawati Borupanjaitan dengan 3 orang anaknya yang beralamat di Komplek Marga Asih, Jalan Arwana Selatan Blok Ki 14 nomor 17, Jemaat Daerah 7 Pajajaran telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja, Resort Cimahi Jalan Sisingamangaraja. 3. Paskah Persekutuan Perempuan Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 9 WIB bertempat di Gedung Istana Kanakawaluyaan Bandung akan diadakan Paskah Persekutuan Perempuan Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tendi dan sebagai tuan rumah HKBP Bandung. Marilah kita ikut serta untuk menghadiri kegiatan tersebut. 4. Pelantikan Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan periode 2024 sampai dengan 2028 serta seksi-seksi periode 2024-2026 HKBP Bandung. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB yang akan datang tanggal 21 April 2024 akan diadakan pelantikan Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan periode 2024 sampai dengan 2028 serta seksi-seksi periode 2024 sampai dengan 2026 HKBP Bandung kepada pengurus yang terpilih agar menghadiri acara tersebut. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 772 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku didonai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita sering mendengar istilah insomnia ya, sulit tidur hati. Mulai dok, maulau mudu minna, berarti adok ma, penyakit sulit tidur doi, ya insomnia nita. Jadi do ima naboy mabayan maul jolma maul mudum. Ya, apa yang menyebabkan orang susah tidur? Jadi boy do memang karena kebiasaan yaitu kurang tidur, sudah biasa dia. Ya, jadi kurang mudum gimana akhirnya memang lama-lama jadi ini susah tidur. Ya. Bisa juga karena yaitu depresi. Bisa juga karena apa? Karena kecemasan sudah dipikiri ya. Semua dia pikirkan, dia cemas dalam hidupnya. Cemas ala gudang hartana boido kan. Ya karena banyak hartanya dia pikirkan itu. Amang, isana hartaku, isana andon mago mai ibu sianu. Akhirnya dia tidak apa? Dia tidak tenang tidur ya. Songon edeni korama nakikan ala-ala pola mengalului harta, artinya bagaimanapun pikirannya kepada hartanya ya. Disiartam di sido rohamuninda kan demikian ya susah ibana dan gue modum. Ada juga orang susah tidur memikirkan apa? Memikirkan yaitu anak-anaknya susah ibani anak kon nageleng nah dia susah ya karena perilaku dari anak-anaknya cemas dia takut dia ya bagaimana nanti masa depan anakku ini mau mati ya bohana manonon ya. Suarong nih Ninda kan dia cemaskan anak-anaknya ya. Kemudian ada orang yang susah tidur memang karena kurang olahraga juga ya. Ada juga karena penyakit kronis dan karena obat-obatan ini. Jadi banyak orang yang menyebabkan susah tidur dalam hidupnya. Dan banyak orang juga susah tidur karena apa? Karena dia menerima ketidakadilan dalam hidupnya. Ya dia disakiti oleh orang lain, saya dipikiri mai dia pikirkan itu amangin. Langsung ni mai bain, siapa itu au. HP dong aku doi dia adalah sahabat karibku, soulmate tu doi ini ya kan. Ini. Alai langsung ni mai bain tu au. Akhirnya dia pikirkan itu dia tidak dapat tidur ya. Dan hal itulah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana Daud ya menghadapi persoalan dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya apakah yang dia lakukan? Ahado nabi nahin ni ibana, ahado nabi naptupa ni ibana. Kita mau melihat latar belakang firman Tuhan hari ini. Situasi Daud bukanlah situasi yang nyaman.
ya ketika dia menuliskan yaitu Mazmur ini ya. Dan lagi sonangi bana gabe boy sonang modom tidak ya, tapi kita lihat situasi Daud pada saat itu adalah sangat tertekan karena dia menghadapi berbagai masalah, dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Di mana banyak orang menjelek-jelekkan dan mau menjatuhkan martabatnya dengan tuduhan yang tiada berdasar ya. Jadi gudang parwarwahoni banak ya. Gudang melecehkan dia, gudang menganiayai ibanak. Makanya dia katakan dalam ayat 3 apa? Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, sadia leleng nani do lea rohamuna di sahalakuina. Ya ini, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Jadi dia dihina, dia dilecehkan, dileai ibana. Kita mah, ya, tentu molo dihina hita dileai. Adakah yang merasa nyaman hidupnya? Ada, tidak ada. Harus tidak dana radingot tamudo kan? Ya, holad dileai natorasta. Itu kan, yang ada dialami hamune, awalami dope. Berbeda ibadah dongan kan? Itu suguru hana, itu magori bapak niba kan? Ala niba dung riawodo dah si dok guari do kan? Karena udah kebiasaan itu kan? Kan itu nang di sini kan dipanggil nama. Naung matua pe, naung opung pe. Pero do guarne so luar biasa memang hati ay, memang guari si pajuju do. Tapi ketika kita anak-anak nama itu dikatakan, beh, awas so merbeda pe tahu kan itu iliai ho mapaku. Ya ini. Apalagi mulai surat guarne itu kan? Surat ditanoi ide ge musia butinin nah. Amang, itu kan? Ini. Ada kita yang terima. Tidak terima kita. Demikian juga di sini dengan apa? Dengan Daud. Dia dilecehkan, dia dihina ya. Martabatnya dijatuhkan. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Sadia leleng nari dolea rohamuna disahalakinin. Jadi banyak orang yang melecehkan, banyak orang yang meremehkan Daud sebagai pemimpin ya. Dia tidak mampu memimpin. Bodotung alan yaha. Latar belakang dia gembala. Ya ini. Kemudian dari postur juga ya kan. Bagaimana dia melawan Goliat yang yaitu bertubuh raksasa. Itu kan. Mana binotoni itu kan. Bisa jadi ya. Jadi banyak orang yang meremehkan dia, yang melecehkan dia. Dan kita tahu juga banyak pergumulan yang dia hadapi. Gudang do musuna ate, gudang do musuna. Ya nakon nape musuna do simatu anape musuna do ate. Kita mau melihat di sini dari firman Tuhan, siapa mereka orang-orang yang yaitu melecehkan Daud? Ya. Yaitu orang-orang yang pesimis kepada kepemimpinan Daud, yang meremehkan dia adalah orang yang menyukai kejahatan, ya. Orang-orang yang suka mencari kebohongan. Omma. Nalomoro hana mian diaka dosa ya. Doh ragam ulaon najat. Ima nalea rohana mida hasalan nisi Daud. Ima namar dema tahun Jehovah. Jadi ada orang yang tidak suka dengan kewibawaan Daud. Ada orang yang tidak suka dengan apa? Dengan kuasa Daud. Karena dia juga seorang yang menyembah Tuhan Allah. Jadi memang hidup. Tonga-tonga di ngolut tatay ngok may. Ya, berjupe hita tong doa dong. Nasuguro hana tu hita, ya. Juga kita adong do namar lomoni roha tu hita. Ida kan? Memang itu ininya. Kita baik, ada orang yang tidak suka dengan kita. Kita jahat, ada orang yang senang dengan kita. Jadi porsiamu juga mang najahat tong doa dong pendukungmu nanti. Alai kita yang memilih, ya kan? Baidu donokku. Kita yang memilih. Juga mau dodong aku sutungin nahamuna. Tidak. Ya, Tuhan tidak suka. Ya, merdosa kita. Kalaupun saudara baik, ya, ada yang membenci, silang tamai itu kan. Ya tetaplah berbuat baik. Ya, unang sumurut haburjot taptong. Mola dong pe namar sogoni roha tuhita. Ya, jangan menjadi mundur amanginang. Ketika saudara melakukan kebaikan, ada yang tidak suka, tetap maju. Ya, saya melakukan untuk Tuhan ini. Dan saya mau melihat, saya mau dipakai oleh Tuhan. Tetap maju, jangan mundur. Ya, mangna sudewe mersuguni roha Tuhamu.
Ala dinggani baik kamu, ala berjuamu, tetap maju. Ya, ini. Dan Daud di sini kita lihat banyak yang tidak suka ya. Oma akka jolo manalo moro hana mian di dosa ragam ulaon hajahaton. Learo hana mida kewibawaan si Daud. Ini kita lihat. Akka ulon nasida nasuhasia di tubuh nakka ahahata gabus. Sonari itu kan banyak orang yang tidak ya mengatakan kebenaran kegabus di ulaon ya, kegabus. Kata-kata bohong ya. Ini yang disebarkan. Jadi ulaon akan najat, mereka senang dengan hal itu. Tentu di situasi sangat ya menekan hidupnya, di situasi nasongonon tentu dia terganggu, dia tertekan. So naurut nakingan, kalau saya pikiri terus, saya dipikiri terus. Kalau tidak tahan apa yang terjadi, dia jengkel, dia marah. Ya. Imana gabedo dia 5 haidok kondison. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ini. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Wa musemon. Jadi muruk alai dang mardosa nih. Nah, ya, ada orang memang yang apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, baik dah. Dan boleh dikendalikan emosi, akhirnya apa? Dia yang rugi sendiri. Banyak orang seperti itu. Makanya dikatakan dalam Efesus ya, Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu firman Tuhan. Puasa mengulang nama si boli sandon. Iblis akan bekerja ya, memperkeruh suasana. Jadi jangan sampai matahari terbenam. Kalau kamu berdosa, kalau kamu marah jangan berbuat dosa, itu firman Tuhan. Unang aptung gabe saya tak pikir akhirnya kita merancang kejahatan yang lain. Anggona no balas dendam mau, itu kan. Saya akan lakukan seperti ini. Dia rancang itu semuanya kejahatan untuk membalaskan dendamnya. Itulah kalau marah jadi berbuat dosa. Tapi apa dikatakan tadi? Ya, berkata-katalah dalam tempat tidurmu. Berkata-kata artinya dan gak majabiri di sidaung hati. Tapi apa? Berkata-kata. Ya merenung, berdoa kepada Tuhan, itu yang mau dikatakan. Berdoalah kepada Tuhan. Sampaikanlah keluh kesahmu kepada Tuhan. Sampaikanlah apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan membela kita. Pusro hatta. Ya. Di bawah Tuhan itu sudah. Namasa di tonga-tonga di ngulut. Tuhan tahu apa persoalanmu. Tuhan tahu kita diremehkan. Tuhan tahu dilihat kita. Di bawah dosa luhut neng. Karena Tuhan Maha tahu. Ini berkata-kata dalam tempat tidurmu. Ya, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Alana isina rugi kita sendiri doan non ya. Kalau sudah di luar batas ya, tidak dapat lagi mengendalikan yaitu hati dan pikiran kita tidak dapat lagi menguasai diri ya. Jadi nakaningan di Efesus 4 ayat 26, jangan sampai matahari terbenam mati. Alana boy doan non gabe tabba pihak ketiga ya. Pihak ketiga, pihak keempat. Akhirnya apa? Ya, akhirnya gabe liling namar badaon tersongo suami istri do yang manginang ya. Dan masih pakulingat tokkini do kan. Alayan non atau ema indah saat tu borngin do kan. Saat tu mersuguk ne ya. Ini berlanjut besoknya iblis bekerja. Ya, iblis bekerja apa yang dia lakukan? Oh, indah dipanas-panasi lagi dia. Ya, tapi berlanjut terus ya. Kau harus minta maaf indah istrinya misalnya. Datang iblis berkata, "Daung, istri mi dona salah indah." Ya. Datang ini lagi. Dia di badan dona salah, dangau indah kan. Akhirnya ya berlanjut lagi. Lero tamu aha, tersongonna akur mahalaki musi alai, besoknya lanjut lagi ya. Makanya ada suami istri yang tidak ya boleh saya katakan ang makatai benesi detong sahat tu 2 minggu ati alana songono matong aliat tarro tamu songonna kompak nasida lain muse merseding mamuse nasida ya marbeda mamuse ini ya. Jadi di sini Daud tidak seperti itu, dia datang kepada Tuhan, dia berkata-kata dalam tempat tidurnya ya. Kita lihat dia berseru kepada Tuhan. Ayat 2 kita lihat dalam persoalan yang dihadapi, dalam masalah yang dihadapi, dia dilecehkan, dia diremehkan, dia dianggap tidak mampu, dia berseru kepada Tuhan. Aku berseru-seru ya.
Aku berseru-seru, jawablah aku ya Allah, ya, yang membenarkan aku di dalam kesesakanku. Kemudian apa dia katakan? Tuhan kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini. Daud datang kepada Tuhan. Ya. Dia tidak mengandalkan kuasanya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan dia sebagai seorang raja. Dia tidak mengandalkan senjata perangnya, tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan. Ini dia berkata-kata dalam tempat tidurnya dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan itu ibana mengalu-alu. Tuhan itu ibana jauh-jauh. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan mendengarkan seruannya. Ya. Tuhan mendengarkan seruannya. Karena apa? Dia adalah yang dipilih Tuhan. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ini. Dia percaya itu. Pos rohana. Itu bain. Ya, dia datang kepada Tuhan dan itu dia yakin dalam hidupnya karena memang dari sejak Tuhan memilih dia dari seorang gembala sampai dia menjadi raja, dan ketika kita ingat bagaimana dia melawan yaitu Goliat, siapa yang membantu, siapa yang menolong? Tuhan yang selalu membantu dan menolong dia. Itu bain pos rohana. Ya, dia yakin akan pertolongan Tuhan, dia percaya Tuhan akan lepaskan dia dari persoalan yang begitu berat. So mata bereng di posni rohana pasahapten sude pergumulanna di bagasan tangyangna ahamana taida. Ya, ketika dia percaya berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua persoalan yang dia hadapi, apa yang kita lihat dari firman Tuhan hari, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Bayangkan, ya, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sonang doau hupapeak huhut mami tornok ai sasada hodo ali Jehovah pasonang. Ya, akhirnya apa? Ketika setelah selesai dia menyampaikan semua apa yang dalam hatinya di pasahak sudah itu Tuhani, ya. Songonet detai itu kan. Pasahak masudena nahinol sohonmi tude bata Jehovah pardenggan basai, dia sampaikan, dia berseru, akhirnya dia tidur tanpa beban. Ya, nok matana, dia deremi bana mudum, nyenyak dia tidur. Bayangkan, tebunayati. Kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, ay memang nasusah moldang boy mudum, itu kan, ama angin, aru kedur rasta songoni, ya. Ay so ya boy mudum inang paditain, ya, dangi soni, Lampung don. Terus dang buin na mudum. Adi olo tepuh bereng mola lewat siani. Pas bodom di kursi nih. Ay dia doin naruh aku si pata. Ya. Aldak ku boto borngine dang buin mudum imana kan. Ini. Memang susah ada mul dang buin mudum mati. Dia mau kamanginang. Susah ada hamul dang buin mudum. Susah. Ini tabuan na mudum mo nido kan. Apalagi tanpa beban kita seperti Daud. Begitu beratnya pergumulan persoalan dia, tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia serahkan semua kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia tidur dengan nyenyak. Nokma mataku nih namak tabune, ya itu yang dia alami. Dia pasrah total, tidur tanpa terbebani dengan masalah-masalah, ada percaya diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menjaga dia. Imana boy mare desongone dete kan? Notamur tahei nungalo dagi kohon nidoto terde ojo nungalo dagi kohon naing mapipit matakon. Oh Tuhanku matami dungo di podomaki. Oh Tuhanku matami dungo di podomaki. Itu ya. Halo jadagi koneng mapipi matakon, dia percaya, dia serahkan semuanya. Tuhan jaga dia, Tuhan kawal dia, ya. Dia akan tentram dalam tidurnya. Pos rohana dangi pikiri besude. Sali goyangan noro gempa dia tidak pikirkan lagi itu karena apa? Nunga derem beibana na modomi. Ya inilah.
Dan kita lihat di sini melalui firman Tuhan, dengan semua pernyataan ini juga bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan mendengarkan doanya. Di sini Daud juga mengingatkan kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mendengarkan seruan kita, ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Dikatakan dalam ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini memang ikoni doa itu. Nangatok si tahu kita, ya. Kita sudah terima, kita sudah diberikan Tuhan apa yang kita minta, kita sudah tentram tidur, ya. Kita sudah dijaga oleh Tuhan. Ya harus tahulah berterima kasih. Ya, harus tahulah mempersembahkan, yaitu persembahan kepada Tuhan, ya. Dengan apa? Dengan hidup yang benar, dengan perilaku yang benar, yang selalu yaitu yang diinginkan oleh Tuhan. Ini udah ngatong ngai jaga Tuhan iho, ngadiramoti ngolum, ngai jalo wakka dengan bahasa ni debata, tapi kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Nataripu do alani hebat, alani gogota, alani jagota, alani pistarta. Ini ya. Tidak. Ketika kita bangun paginya, kita boleh selamat, kita boleh merasakan yaitu sinar matahari pagi. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Saya boleh memulai kembali pekerjaan saya, kehidupan saya. Alani Tuhani. Ya, udang jol mana subuh besahat, tuari mersugu nih kan itu. Banyak orang. Atau mungkin ketika dia bangun ngasuh say bana nalau modomon, HP kodu ngomu saya pikiri persoalan non nakaningan. Bah, bolo nama ade. Tokin naik. Ya, orang nama luasau. Ay seolani may pikiri siang dan malam ya. Tapi ini ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Di sini dikatakan apa? Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada. Tayo waktu maduk moliati itu Tuhan teh. Manggur junaiho Tuhan moliati diho. Ya, dengan persembahan yang benar. Bagaimana hidup kita berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dengan perbuatan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini. Odo siulah honot tatong itong-atongan ni ngulut. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau melihat dan melalui nama minggu juga di mana dikatakan di sini minggu Misericordias Domini, gok asingi rohani Jehovah do tanoon, ya. Bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan, ya. Ini bumi penuh dengan asingi rohani Tuhan di tabernison. Dan juga dengan topik minggu yaitu sondang ni bohi ni Jehovah manundangi kita, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Saya mau katakan inilah yang boleh menyemangati kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita percaya, ya. Kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan tetap menyertai kita dari dulu sampai sekarang, ya. Kota hamulate hodi, uduk naking dangalani hebat, tadangalani gugota. Tapi semua adalah karena Tuhan, ya, yang selalu menyertai, menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Songot Tuhani madongani bangsa Israel, dia berikan apa? Aduh teh hebat debata madongani nasida, tiang api dan tiang awak, ya. Dan kemudian ada, ya, tabut perjanjian. Ini tanda kehadiran Tuhan yang selalu menyertai mereka. Hitape tarasa hodi padonganion di debata di tonga-tonga ni ngulutta. Dan inilah menjadi semangat bagi kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dan Tuhan mendengarkan seruan kita. Di bege Tuhan itu jauh-jauh ta, ya. Alania haruma ho jauh Tuhani, ya. Datanglah panggil kepada Tuhan. Jauh Tuhan itu. Yang gosok hadu hitam martangi yang buah hitam maju Tuhani. Hati. Ini kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bagaimana ketika mau membaringkan diri juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Menyerahkan semua masalah persoalan kita kepada Tuhan. Kita selesaikan sampai pada saat itu dan kita tidur dengan nyenyak. Ahap na masa di tonga-tonga ni ngulutta, jauh Tuhani urupan na dohita. Ya. Jauh au juppa hagogota ko, asa hupalua ho asa dipuji. Wow, Mazmur 50 ayat 15, ya. Ini jauh-jauh doa tu Tuhaki na saya totong mana tapau, ya. Jauh-jauh doa tu Tuhaki na saya totong mana rihon narikot diau, na saya totong mana ngihon lalu-lalu Tuhan mendengarkan. Tapi ketika Tuhan mau mendengarkan, apakah saudara berseru kepada Tuhan? Ini. Ketika saudara masalah, mengalami pergumulan, kepada siapa saudara datang? Atak na tuhagogomu do. Ini.
Manang na tu hagugon ni portibiodo. Manang tu nadong dihita do. Ini juga perlu dipertanyakan. Kepada siapakah kita datang? Di sini diingatkan, biarlah kita seperti Daud. Bukan kepada kuasanya, kekuatannya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan dia percaya apa? Sinar kemuliaan Tuhan. Sodang ni bohi di Jehovah manodangi ibana. Kita juga seperti itu. Setiap minggu kita mendengarkan, disodakon Tuhan di Batama, bohina tu Tuhamu, itu berkat Tuhan. Setiap minggu kita terima itu manginang, ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu, ya, itu menjadi penyemangat kita. Kalau Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, berarti cahaya Tuhan mengalahkan kegelapan. Ya. Cahaya Tuhan mengalahkan apa? Mengalahkan kekhawatiranmu. Kau akan percaya dalam jalan hidupmu. Allah aha sodang nibohini Jehovah menyinari perjalanan hidup kita. Apapun di depan yang akan saya hadapi, saya tidak takut. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan bersama dia, Tuhan beserta dia. Ini sudah doa yang udah pergumulat kan, semuanya saya yakin dan percaya, ya. Pasti semua yang hadir di sini dari remaja, pemuda, anak-anak pasti ada yang dipikirkan, ada persoalannya, ada pergumulannya. Tapi di sini ketika cahaya, ya, wajah Tuhan menyinari kita, apapun, seberat apapun kegelapan, seberat apapun tantangan yang ada di hadapan kita, kita tidak takut. Ya. Karena apa? Tuhan menyinari kita, Tuhan menerangi perjalanan kita, ya. Dan ini mendatangkan keyakinan kepada kita, ini mendatangkan kekuatan kepada kita. Ay molo mardalan di natorang las doroha kan idonai tiur sude ini. Jadi semua hambatan, halangan, kegelapan dikalahkan oleh cahaya wajah dari Tuhan. Atung, mari kita sukacita. Dan kita lihat di sini, sukacita orang yang diberkati oleh cahaya dari Tuhan digambarkan dalam firman Tuhan di sini. Ya, saya bacakan ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bayangkan, sukacita orang yang disinari wajah Tuhan, sukacita orang yang disertai oleh Tuhan lebih besar daripada orang yang yaitu menerima yaitu kelimpahan anggur dan gandum. Kita lihat di sini. Lapatana dibandingkan dengan masa panen ini, ya. Mau lo panen las dorohamuna kan? Las, ya. Kita panen. Ya, kita bersukacita, tapi sukacita yang kita dapatkan lebih daripada situ ketika apa? Ketika sinar wajah Tuhan menyertai kita. Ketika apa? Kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita. Atong, dangadong bedalan na aha, ganggu rohata. Dangadong bedalan na aha, gugah kita, ya. Karena tidak ada persoalan yang tidak selesai di hadapan Tuhan. Tidak ada masalah yang besar di hadapan Tuhan, seberat apapun. Ya sogojol maho, dibenci saudara, atau kemudian begitu berat bebanmu, masalah anak, masalah keuangan apapun, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Sinar wajah Tuhan menyertai kita. Atonglas marohata manginang, ya. Mari kita melangkah dengan sukacita di dalam hidup kita. Bawalah, ya, semua masalahmu, bawalah semua persoalanmu setiap harinya. Apapun itu, ketika saudara mau membaringkan diri, berkata-katalah dalam tempat tidurmu, berdoalah kepada Tuhan supaya apa? Saudara dapat menikmati berkat Tuhan, yaitu tidur dengan nyenyak. Karena apa? Kita lihat dalam ayat terakhirnya, Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita dalam perjalanan hidup kita dan mengingatkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kehidupan Daud yang selalu Tuhan sertai, yang selalu Tuhan lindungi. Ketika dia mengalami masalah, dia dilecehkan oleh orang lain, dia diremehkan, dia tidak dianggap, dia percaya Tuhan akan membela dia. Dan Tuhan akan memberikan ketentraman kepada dia. Sehingga dia dapat membaringkan tubuhnya, dia dapat tidur dengan nyenyak. Tuhan demikian juga dengan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya dalam kehidupan kami.
Kami punya masalah, kami punya persoalan, dan kami punya musuh yang tidak menyukai kami. Tapi kami yakin dan percaya seberat apapun persoalan kami, dan bagaimanapun musuh-musuh kami ingin menghancurkan kami, kalau kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan akan menyertai kami dan memberikan ketentraman, sehingga kami dapat membaringkan tubuh kami, dan kami tidak berdosa ketika kami marah. Tapi kami dapat berkata-kata dalam tempat tidur kami, yaitu melalui doa kami kepada Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh seperti Daud di sini. Bagaimana ketika dia mengalami yaitu persoalan dalam hidupnya, dia percaya kasih karunia Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi dia, sehingga tidak ada persoalan yang tidak selesai. Demikian juga dengan kami boleh dengan sukacita, dengan berani berjalan dalam kehidupan kami ke depannya, karena sinar wajah Tuhan selalu menyertai kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, dan itulah menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami secara totalitas kepada Tuhan, dan ketika kami menerima semua apa yang kami serukan kepada Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, inilah kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang streaming Tuhan, yang beribadah dari rumah, Kau berkati semuanya. Kau tahu Tuhan semua jemaat-Mu, karena tidak ada yang lepas dari pantauan Tuhan. Inilah kami Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, yang hadir di sini dan tidak hadir Tuhan, yang beribadah pada saat ini. Kau berkati kami, tambahkan kesehatan juga umur yang panjang. Kau pelihara kehidupan kami. Tapi ketika kami merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ajari kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu, untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Dan biarlah Bapa, setiap rumah tangga Kau berikan kebahagiaan, Kau cukupkan kebutuhannya dengan pekerjaan mereka. Dan setiap anak-anak kami juga Kau berkati Tuhan dalam pendidikannya. Kau berikan Tuhan hikmat kepintaran, dan ajari mereka Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan biarkan mereka mengandalkan kepintarannya, tapi biarlah mereka belajar dengan keras sungguh-sungguh, tapi tetap Tuhan takut akan Tuhan. Demikian juga anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang sudah cukup umur berumah tangga, Kau berikan jodoh yang seiman dan setia kepada Tuhan. Demikian juga setiap keluarga yang merindukan keturunan, Kau berikan keturunan Tuhan indah pada waktunya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Kau tahu keadaan mereka, Kau tahu Tuhan sakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya tidak ada sakit yang terlalu parah di hadapan Tuhan, tidak ada sakit yang terlalu lama. Kalau Tuhan berkata boleh sembuh, dia boleh sembuh. Kalaupun Tuhan tubuhnya sakit, fisiknya sakit, jangan biarkan imannya sakit Tuhan, tapi biarlah dia tetap melihat, yaitu dengan mata rohaninya, Tuhanlah juru selamat baginya. Oleh karena itu ingatkan dia Tuhan untuk berseru kepadamu, untuk menyerahkan yaitu sakitnya kepada Tuhan, sehingga dia boleh dikuatkan, dimampukan dalam melewati yaitu penyakit yang ada di tubuhnya. Bapa yang baik, Kau berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang berbeban berat, Kau bantu, Kau tolong. Ingatkan dia ada Tuhan yang selalu siap berjalan bersama dengan dia. Demikian juga jemaat Tuhan yang berduka cita, biarlah Tuhan yang hiburkan, karena Tuhanlah yang dapat menghibur kami dalam sukacita yang abadi. Bapa yang baik, inilah kami Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan, kemanapun kami bekerja. Ingatkan kami untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita dan sinar kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat segala dosa dan salah yang kami lakukan, ampunilah kami agar kami laik di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan berikan persembahan. Undang di Bang Yesus, asini rohanai, jalahi tadori sulu, asa tapamu ai, tapagan lapang itu tapati urnalani. Ai torop do penalilu, sai hatop malu lagi.
Tuhanmu lakar apagalak malituta tangani urdalani ai toro do penalimu sai hatop mamu lagi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.